sudah dipastikan, namun kita juga harus melihat siapa yang akan dipanggil pertama, itu harus ditetapkan di dalam rapat internal. Karena adanya pergantian Ketua Komisi 11, sehingga kami belum melakukan rapat internal. Namun itu tidak menjadi soal, tetap kita lakukan on schedule kalau itu tidak bergeser. Saya kira itu bukan menjadi substansi ya. Baik, Bu Vera, ini kalau misalnya kita perhatikan begitu ya dari nama-nama yang telah dicalonkan, kira-kira gambaran sosok dan juga kriteria yang diharapkan dari pemimpin OJK yang baru ini dari DPR seperti apa sih Bu Vera? Yang kami harapkan adalah gambaran sosok dan kriteria yang diharapkan oleh pemimpin atau Dewan Komisioner OJK yang akan terpilih nanti. Tentunya calon Dewan Komisioner OJK harus memiliki track record ya, yang sudah malang melintang dan keahlian yang sangat spesifik di industri keuangan. Dengan ruang lingkupnya yang sangat luas, tentunya kita tahu di OJK ini meliputi perbankan, IKNB atau industri keuangan non-bank seperti perasuransian, dan beberapa industri keuangan lainnya, dan hingga pasar modal atau capital market, yang masing-masing memiliki problem dan kompleksitas sangat berbeda dan sangat khas. Yang kami harapkan ke depannya adalah calon komisioner OJK harus mempunyai kemampuan leadership dan integritas yang kuat, dan diharapkan kemampuan komunikasi publik itu sangat penting, dan tentunya komunikasi publik ini adalah sebagai tolak ukur yang akan kita tes, di mana mereka mempunyai kemampuan yang mumpuni dan memiliki pengetahuan digital dan transformasi industri keuangan, serta memiliki concern dan komitmen terkait mengenai penuntasan penyelesaian isu-isu problematika dan industri keuangan terkini. Ini yang kita harapkan. Dan tentunya kita juga mengharapkan harus pemilihan komisioner OJK ini harus mampu mengantisipasi perkembangan zaman dan juga harus aktif di beberapa industri lainnya seperti aktif di sosial media sehingga masyarakat bisa mudah mengaksesnya. Karena selama ini komisioner OJK ini seakan-akan jauh dengan masyarakat. Ini yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya penanganan beberapa kasus yang saat ini marak terjadi dan belum ada penyelesaiannya. Oke, baik Bu Vera, kira-kira faktor apa lagi atau peran apa lagi yang kiranya masih perlu dipertajam dan juga diperbaiki begitu dalam periode kepemimpinan DKOJK yang akan segera terpilih ini? Ya tentunya yang harus dipertajam banyaknya permasalahan lintas sektoral yang saat ini kita lihat ya, dan memang sudah nyata terjadi di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimal perlindungan terhadap konsumen, ini harus kita highlight. Perlindungan konsumen terhadap jasa keuangan dan tertanggungnya dan ini sangat mengganggu stabilitas keuangan, sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dan ini semakin mendorong diperlukan pembentukan lembaga pengawas. Mengapa saat ini kami pada saat itu saya berteriak bahwa OJK itu perlu ada lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Itu yang kita harapkan kalau memang di dalam pelaksanaan Undang-Undang P2SK yang sedang kita godok bersama. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penataan struktural perorganisasian yang saat ini untuk di beberapa lembaga ataupun di beberapa sektor yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tentunya mencakup sektor perbankan, perasuransian, pasar modal, dan juga penataan yang dimaksud adalah dilakukan agar dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif, karena saat ini terkesan Dewan Komisioner itu sendiri-sendiri karena mereka mempunyai portofolio sendiri-sendiri, jadi tidak terintegrasi. Setiap kebijakan itu saling tidak mengetahui antara Dewan Komisioner lain-lain, apalagi ketuanya itu juga harus mempunyai kesulitan. Nah ini yang harusnya mereka harus saling berkoordinasi dalam hal permasalahan yang akan timbul ke depan. Tentunya kita ingin mempunyai tujuan agar stabilitas sistem keuangan di Indonesia ini cukup baik, dan juga pengaturan pengawasan secara keseluruhan di seluruh kegiatan jasa keuangan OJK harus dilakukan secara integrasi. Nah, oleh karena itu kami berharap ke depannya OJK sudah memiliki payung hukum pasti untuk melakukan pengawasan terintegrasi yang saat ini peraturan POJK ini yang tinggal diperkuat saja efektivitasnya. Itu yang kita harapkan. Dan kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 21 2021 tentang OJK, di mana tidak ada satu lembaga di Republik Indonesia ini yang mempunyai kekuatan cukup besar, hanya OJK. Mereka mempunyai kekuatan mereka mempunyai fungsi regulator, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan literasi, dan juga perlindungan konsumen. Dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan ini atau pelaku
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud, yang kita harapkan adalah di dalam peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan ini selama ini tidak terlihat implementasi kewenangannya, tidak terlihat apalagi yang kita lihat terhadap implementasi penyidikannya yang selama ini sangat lemah. Terkesan selalu dilempar kejaksaan, terkesan selalu dilempar ke baris kepolisian. Padahal di dalam tubuh OJK itu sudah ada peran di mana fungsi penyidikan, dan di situ sudah dititipkan pati atau polisi yang di dalam tubuh OJK itu sendiri. Nah, ini bagaimana peran orang tersebut, bagaimana peran OJK mengoptimalkan jasa atau mengoptimalkan para penyidik yang ada di dalam tubuh OJK itu sendiri.